Karbohidrat merupakan senyawa yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat pada alam. Bentuk asli karbohidrat adalah polisakarida aldehid dan keton atau turunan mereka. Jadi, karbohidrat itu memiliki beberapa fungsi bagi tubuh manusia. Yang pertama sebagai sumber energi, kemudian berperan dalam menjaga kadar gula darah merah, kemudian dia juga berperan dalam memperbaiki otot dan fungsi otak. Kemudian karbohidrat juga tidak hanya terdapat dalam jagung, beras, atau kentang, tetapi juga terdapat pada Malt ini adalah salah satu produk dari serealia atau biji-bijian yang dihentikan pertumbuhannya melalui proses malting. Nah, serealia yang biasa digunakan malt itu berbagai jenis dari serealia. Namun, yang paling sering digunakan adalah barley. Nah, proses malting ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan perendaman di mana biji serealia direndam untuk dipersiapkan dalam proses selanjutnya. Proses yang selanjutnya adalah proses perkecambahan di mana biji serealia yang telah direndam dibiarkan berkecambah namun tetap dalam proses pengawasan dan kontrol. Tahapan selanjutnya adalah tahapan pembakaran. Nah, tahapan pembakaran ini adalah tahapan yang memberhentikan proses perkecambahan tadi. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir adalah tahap pendinginan, di mana tahap pendinginan ini adalah tahap yang sama dengan tahap pembakaran dengan tujuan untuk memberhentikan proses perkecambahan. Malt berfungsi sebagai penambah cita rasa dalam makanan, minuman, sebagai penyedia energi dan nutrisi. Nah, malt ini karena malt mengandung glukosa dan maltosa. Malt terdiri dari 2 unit glukosa yang saling berikatan. Glukosa merupakan jenis karbohidrat sederhana yaitu monosakarida dengan struktur C6H12O6 dengan jumlah atom karbon C-nya 6 dan gugus atom karbonilnya atau C lengkap 2O-nya dalam gugus atom karbon pertama. Nah, maltosa berfungsi sebagai sumber energi, sebagai pemanis dalam gula, es krim, dan sebagai agen fermentasi dalam minuman beralkohol seperti anggur dan bir. 2 unit glukosa ini akan saling berikatan membentuk disakrida maltosa, di mana maltosa ini menjadi penyusun di malt. Nah, glukosa yang membentuk maltosa adalah glukosa jenis alfa diglukosa. Maltosa adalah disakarida yang terdiri dari 2 unit glukosa yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik alfa 1,4. Nah, ikatan glikosidik ini merupakan jenis ikatan kimia kovalen yang menghubungkan molekul karbohidrat atau gula dengan gugus lain, bisa berupa karbohidrat lain ataupun bukan. Nah, dalam hal ini maltosa merupakan disakarida terbentuk oleh 2 unit glukosa yang merupakan monosakarida yang terikat dengan ikatan glikosidik. Senyawa karbohidrat memiliki struktur Fischer dan struktur Howard pada jenis alfa diglukosa, di mana pada struktur Fischer, diglukosa memiliki gugus hidroksil atau OH pada atom karbon kelima dari atas yang letaknya berada di sebelah kanan. Diglukosa dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi ke arah kanan atau disebut dengan dextrorotasi. Dari struktur Fischer ini dapat dibentuk struktur Howard. Pada struktur Howard, letak OH pertama ada di bawah karena sebelumnya terletak di sebelah kanan. Lalu sisa senyawa CH2OH berada di atas karena glukosa ini jenisnya D, di mana sisa senyawa dalam pembentukan struktur diletakkan di atas. Ketika membentuk siklik, letak CH2OH dengan OH pertama itu berbeda, CH2OH di atas dan OH di bawah, sehingga ini termasuk ke dalam jenis alfa. Struktur Howard ini memiliki nama alfa diglukosa. Gugus OH monosakarida dalam bentuk siklik ini dapat bergabung membentuk ikatan satu sama lain. Dalam kasus maltosa berarti siklik glukosa saling berikatan dengan siklik glukosa lainnya. Kedua monosakarida ini membentuk disakarida, di mana terdapat ikatan glikosidik yang menghubungkannya di antara dua monosakarida tersebut. Pembentukan ini dengan cara melepas OH pada gugus pertama dan kedua, kemudian diikat oleh ikatan glikosidik yang terdapat atom O, sehingga maltosa memiliki struktur C12H22O11.